Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari lebaran ketiga. Ketiga apa udah ya? Oh ketiga ya, benar ketiga. Ini hari lebaran ketiga dan hari ini gue acaranya mau yamcha bersama Yulia, terus ada neneknya juga di sana, ada sama bos gue. Sebenarnya gue biasanya nggak pernah sih, cuman tadi bos gue baru aja telepon, dia bilang katanya, Tika kamu di mana, di rumah? Oh ya udah nanti itu mau minum teh sama neneknya, ada si Yuli juga, mau ikut nggak? Oh ya udah, oke, berangkat guys. Gue lebay banget ya, soalnya gue lagi kayak ngapain sih sedih-sedih mulu. Ya udah saatnya gitu, harus bahagia, harus ceria, ya nggak sih? Ngapain yang sedih-sedih tuh dipikirin. Jadi ya udahlah, yuk kita semangat lagi, kita masih ada kesempatan kok, kita masih bisa untuk bahagia. Betul yuk, yang setuju subscribe dulu dong guys, like juga share. Kalian kalau bestie gue tuh dukung kayak channel ini, kayak lu kalau mau di subscribe balik bilang dong, tulis aja di kolom komentar, tinggal kalian bilang subscribe balik dong kak, pasti langsung auto gue langsung subscribe balik. Percaya nggak percaya, buktikan. Yaudah guys, gue sekarang mau siap-siap dulu, terus nanti abis siap-siap langsung go on the way to Yamcha. Jangan lupa subscribe. Nanti sampai ketemu di jalan dimana gue mau yamcha, nanti bakal gue videoin. Oh ya guys, ngomong-ngomong, selamat datang buat yang baru bergabung di channelnya Tika Meka, dan selamat mulu sih, salam kenal juga, karena ini masih berhubung hari lebaran. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. So sekarang gue mau siap-siap dulu, terus habis itu langsung berangkat buat yamcha. Oke, ikutin terus videonya, jangan lupa di subscribe. Pokoknya jangan lupa, kalau kalian dukung channel ini tuh amal gitu, amal, tolong semangatin gua gitu. Gue cuman punya kalian doang, karena gue udah kehilangan keluarga, udah kehilangan seorang sahabat, udah kehilangan seorang pasangan, udah kehilangan semuanya. Jadi sekarang gue tinggal punya kalian doang guys. Jadi tolong jangan kecewakan gue, cuman kalian yang bisa bikin gue ceria, cuman bisa bikin gue happy. Ayo dong subscribe please. Maaf ya kalau lebay guys. Dan sekarang udah siap-siap, tinggal tunggu telepon, nanti gue dijemput di bawah. Yaudah, yuk kita tunggu di depan aja sambil ngedit sambil balesin temen gue. Oke? Tadi ceria, sekarang kayak lemes banget gitu. Tapi sebelum gue pergi, gue mau tutupin pintu sama jendela dulu. Dan oh iya, nanti gue ada dokumen tuh mau dianterin ke agent. Oh iya, gue mau tutup jendela dulu guys. Oke? Guys, gue udah siap-siap, gue tinggal tunggu telepon, nanti terus udah gitu langsung cus on the way. Nanti gue tinggal on the way ke itu, tinggal tunggu telepon dari kakek, baru gue turun, nanti baru pergi ke Yamcha. Sampai ketemu nanti. Gue sekarang lagi mau balesin WhatsApp, sama nanti mau ke agent juga. Masih di rumah sekarang, jam berapa nih? Jam 9:15 guys. Oke guys, aku masih tunggu nih, si kakek belum telepon, udah setengah jam menunggu, tapi belum setengah jam deh, udah 15 menit nunggu, cuman dia masih mungkin lagi jemput si Yuli dulu kali sama neneknya gitu guys. Oh ya, di video ini sekalian gue mau sedikit kayak pengalaman ya, mestinya sharing gitu tentang kehilangan gitu. Kehilangan sosok itu bukan berarti kayak kehilangan ditinggal orangnya meninggal gitu. Maksudnya kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan apapun itu nggak semua tentang ditinggal meninggal ataupun orangnya hilang entah kemana, bukan seperti itu. Menurut gue kehilangan itu terkadang gini, mungkin ada seorang anak ataupun hubungan seorang anak dengan ibunya, atau hubungan seorang teman dengan sahabatnya, ataupun apapun itu, tapi masing-masing status kayak seorang anak itu tidak bisa merasakan hak-haknya sebagai seorang anak, tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, tidak mendapatkan dukungan dari seorang ibu kepada anaknya, ataupun dari seorang anak seorang teman kepada temennya. Kayak misalkan hak-haknya sebagai seorang teman itu kayak ya apa sih fungsinya seorang teman, kayak mungkin saling semangat, saling ngedukung, tapi justru malah itu kayak musuh dalam selimut, akhirnya jadi sebuah hubungan yang toksik gitu. Dan di sini
kenapa bilang kehilangan keluarga itu ya mungkin kayak gimana ya, hanya sebatas status aja, kayak mungkin status tuh oh ya udah, kayak misalnya status pacaran nih, lo tuh statusnya cuma pacaran tapi nggak berjalan sesuai bagaimana mestinya pacaran. Ya memang dalam Islam itu nggak ada pacaran, ini hanya sekedar contoh ya. Pacaran itu gini, misalkan lu pacar, gue punya pacar tapi si pacar ini punya pacar, jangan pacar deh, contohnya misalkan seorang, contoh simpel adalah seorang kayak broken home, itu juga bukan tentang kayak orang tua yang cerai, bener-bener cerai gitu, tapi kadang ada keluarga yang tinggal satu rumah, ada seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, dan seorang mungkin ada kerabat yang lainnya atau siapa gitu, tinggal satu rumah. Tapi di mana satu rumah itu dengan status yang katanya seorang bapak kepada anak, seorang ayah kepada anaknya, peran-perannya itu tidak dijalankan sesuai bagaimana mestinya. Hak-hak anak itu tidak pernah dipenuhi, mungkin mendapatkan kasih sayang, dukungan dan sebagainya. Itu juga menurut gue seorang anak kehilangan peran orang tuanya gitu, kehilangan kasih sayang, kehilangan itu. Jadi bisa diartikan bahwa itu adalah kehilangan keluarga, juga kehilangan jati diri seorang anak. Gue nggak ngerti sih ini gimana ngejelasinnya, ya intinya kayak gitu sih, kayak gitulah intinya. Kalau kehilangan itu bukan tentang kayak ditinggal meninggal oleh orang tuanya, ataupun broken home pun bukan kayak sekedar orang tuanya yang benar-benar cerai gitu, pisah secara agama ataupun secara hukum negara. Bukan seperti itu sih menurut gua. Bukan semua tentang perceraian, tapi lebih ke dimana seorang anak dalam keluarga itu tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan dukungan dari seorang ayah dan ibunya. Di keluarga itu tuh selalu cuek dan saling cuek satu sama lain gitu, saling musuh-musuhan, saling tidak berkomunikasi dengan baik. Itu menurut gua tuh kehilangan broken home itu adalah seperti itu. Tidak melulu tentang orang tuanya yang cerai secara agama ataupun negara gitu ya, gitu guys. Begitupun juga ya, itulah ketika kita punya keluarga yang jauh gitu. Oh, bos gue udah telepon guys. Bye Sing Sang. Oh, oke, what's it up? Bye bye. Ya udah guys, itu si bosku udah telepon. Tadi katanya udah sampai di tempat Yamcha. Ya udah, nanti disambung lagi. Gua sekian dulu cerita-cerita sharingnya tentang itu. Tapi kalau misalkan dia masih nggak ngerti, silakan sih komen, nanti bakal gue jelasin lewat telepon deh. Soalnya ini susah ngejelasinnya gitu. Ya udah guys, oke, gue mau on the way dulu ya. Nanti sampai ketemu di Yamcha sana. On the way jalan nanti bakal gue videoin. Yuk. Sebelum kita pergi, kita cek dulu jendela udah gue tutupin sih. Ya udah, oke guys, sampai ketemu nanti di tempat jalan on the way Yamcha, oke? Ya, gue tuh kemarin si Yuli kesini tapi lupa ini cabe ini mau dikasih ke Yuli, lupa. Kalian aja gue bawa, nanti kasihkan ke si Yuli, lupa. Yuk kita come on the way. Kita bungkus dulu pakai ini deh. Oke guys, gue udah di living. Sasan. Gue udah di luar dan ini mau menuju ke tempat yang sampai ketemu nanti. Nah guys, ini tuh Pasar Legian namanya nih. Pasar Legian tuh di, dan gue Yamcha-nya itu ada di sana. Tuh Yamcha-nya di sana. Di sana juga ada toko Indo satu, yang sebelah sana satu. Oke guys, langsung aja ke tempat Yamcha-nya ada di sana. Guys, kita udah sampai di tempat Yamcha-nya. Kita masuk. Sing Sang ơi, cô Ma, Sing Sang đây. Không có này.
Mana itu? Piuce ada juga ya? Hah? Piuce mana? Kuma, halo. Halo, panggil. Halo. Halo. Guys, kita mau yamsa dulu nih. Ya udah nanti sampai ketemu. Guys, nih gue lagi yamsa sama teman sendiri. Ini bos gue. Ini pembokat gue. Jangan lupa di subscribe ya. Nanti lu bikin dong. Nih gue udah punya. Hah? Aku yang Opening. Lu jadi host gue aja ya. Lu jadi penerjemah gue aja. Ya di sini. Beliin apa ya? Ini tuh ceker ayam. Ini namanya fungcai. Oh, fungcai. Enak Ayul, rasanya. Itu satuan. Ini mau jauh. Siapa nasi HP itu? Gua mau malam beli ini. Ini aku mau ngerapiin di belakang nih, mau aku bob gini ya. Itu kecil kayak kuncung tau gak sih? Lucu guys. Si Yuli kayak kuncung. Kok orangnya ya begini, nggak mau nggak ngituin fashion. Simpel ya? Terlalu simpel banget. Bego-begoin sama lu. Siapa? Katanya lu mau beli subscriber nggak? Katanya. Gue juga jualan follower, goblok. Lu kan dulu nawarin gue, Bay. Jangan deh, soalnya itu bakal ngefek. Kalau nanti gue tiba-tiba naik, bisa kayak kena blok. Paham, makanya kan gue pikir-pikir, karena kan dulu gue jualan, terus jualan juga sama aja, percuma. Karena apa circle gue doang yang beli. Punya gue itu tuh harus rajin. Jadi tuh kalau enggak Di up tuh ya? harus kayak Sini. nankwa kacang gitu. Kalau singsang aku nggak beli, yang beli itu yang istrinya. Istrinya kerja deh ya, lagi kerja. Lagi kerja. Iya nggak dia. Biasanya kalau dia tuh kayak orang kesepian tau sih. Makanya kadang ke rumah pun kayak cuman buat cari teman. Sama aku juga kok. Kalau bilang Tuan, kamu kerjanya berapa? Hati-hati. Wah, makasih katanya gitu. Siapa? Dia kemarin nganterin dia ke dokter, terus kan dia nyusulin aku, terus ngajakin aku makan. Makan di mana? Tapi dia sopan ya? Dia sopan orangnya. Walaupun itu nggak ada yang kayak nakal gitu, biasa kan ada tuh, tapi mereka keluarga sini tuh sopan. Aku suka makan yang sama, tapi aku nggak suka makan yang jauh-jauh. Ini kamu ya? Kenapa? Aku nggak suka. Kau啊？ 我唔叫噶咯噃，啊？唔好再叫啦。對，好了，謝謝你，謝食謝。多啲啊，姐姐。啱啊，食多啲好啊，食多啲啊，先生咁開心啊。謝謝你啦。哎，春元，在厨房煮飯煮晒。 Di situ lu ngerasa boring nggak?
Yul. Jagain nenek seharian ngerasa boring nggak? Lu bangun pagi jam berapa? Ya kadang dia tadinya belum bangun jam 8, aku nggak boleh gimana-gimana. Kalau belum bangun ya. Iya, takutnya dia tuh itu curiga. Karena kalau dianya lagi tidur, akunya berangkat sini dan sama aku ngambilin sesuatu gitu. Emang benar-benar itu kayak gini banget. Iya, kursi udah cerita ya. Jelek aja mau dibuang itu nggak boleh. Udah rusak Ya padahal. Allah, kemarin aku lakban dong. Mama aku bisa bikin kayak gini. Sarang semut tau nggak? Iya, gua pernah bikin gagal tuh yang Iya, hitam mama tahu aku nggak? nggak tahu resepnya gimana. Itu tuh harus ngerebus dipanggangnya itu dengan api yang sangat-sangat kecil kali. Terus kalau panggangnya itu juga nggak boleh terlalu panas karena Yes. dia kan kembangnya lama. Yes. Gue bikin pertama itu bantat, Sarang semut namanya. gampang bahannya sih, cuman yang Itu prosesnya. prosesnya. Terus kan aku pernah kerja di resto Chinese kan. Di Indo atau di sini? Di Indo atau di sini? Indo. Terus kan aku kerja di hotel. Aku pengen foto kayak gitu lah, bagus lah. Pengen foto kayak gitu. Gue. Enggak, ini mundurin, ini udah shooting. Jadiin aja cepetan. Cuman buat nanti mau ketinggiin, terus putar mundur. Panas ke atas. Balik ini. Oke. Udah sini. Shoot. Thank you. Jadi itu guys, tadi udah selesai Yamcha, ini udah beres. Terus nanti kita mau on the way pulang. Diajak ke rumah lu deh. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen juga. Guys, habis ini kita mau pulang. Bye bye.